Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya Pendeta Ubarai, Kepala Sidang Jemaat dari Takung Sendawa, mengajak seluruh umat Tuhan, mari kita gunakan waktu yang singkat ke depan ini untuk berkonsentrasi, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita. Mari kita berpusat kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, mari kita semua mengarahkan hati kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari mengikuti ibadah ini. Selamat menikmati ibadah ini dan selamat menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online ini, dan mari kita berfokus untuk datang ke hadiratnya dengan pujian kita, dengan syukur kita di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Baik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian besar Allahku.
Umatnya bersujud mendengar suaranya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, katakan besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Doa pembuka kepada hambanya, silakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala menghampiri Tuhan di dalam doa. 1 minggu lamanya kita telah bekerja dan beraktivitas. Hari ini kembali kita datang menyembah dan mengagungkan Tuhan. Ini adalah hari Sabat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebusan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan. Kami datang di tempat ini, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami seluruh jemaat Tuhan siap menyembah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami, urapilah kami, agar kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba secara khusus maupun semua petugas-petugas Tuhan mengurapi, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan mengurapi. Kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua fasilitas yang kami pakai ini, Tuhan urapi dan pakai menjadi alat di tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah dalam ibadah ini. Bapak hamba menghabiskan ibadah ini serta memberkati saudara sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan menyiapkan hati kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan, siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, kami masih punya kesempatan yang baik. Kami semua rindu dan haus akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, tuntunlah hati kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Engkau urapi hamba secara khusus, karena hamba terbatas dan lemah dan hina adanya. Hanya Roh Tuhan yang dapat memperkatakan firman ini. Hamba Engkau sembunyikan. Biarlah Roh-Mu yang nampak dan berbicara kepada umat Tuhan hari ini. Engkau mengurapi seluruh umat Tuhan. Taruh hati-Mu di hati mereka, agar mereka boleh menikmati firman Tuhan ini dan boleh menjadi pelaku dari firman. Semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan urapi agar semuanya dapat menunjang pelayanan.
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur karena kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita membuka firman Tuhan yang ditetapkan oleh pengurus pusat, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya akan baca begini bunyi firman. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuannya hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketakutan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini bertanggung jawab atas harta. Ini tema kelanjutan yang secara urutan diberikan dari pusat kepada kita, bertanggung jawab atas harta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, harta sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada seseorang ada talenta dan karunia. Talenta bukanlah uang logam, melainkan ukuran berat, nilai jelas
tergantung pada bahan uang logam itu, entah itu tembaga, emas atau perak. Logam yang paling umum dipakai ialah perak. Saudara yang dikasih Tuhan, atas dasar inilah kita telah menerjemahkan talenta berbagai nilai. Talenta itu sama dengan kemampuan dan kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, dalam bagian ini yang harus kita pahami baik-baik, apa yang harus dipahami sehubungan dengan bertanggung jawab atas harta kita. Kalau Tuhan memberikan harta kepada kita, kalau Tuhan memberikan talenta, karunia kepada kita, ada apa dengan itu? Apakah hanya untuk kita? Tidak. Ada yang lebih dari itu yang Tuhan mau kita lakukan dari harta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang harus dipahami sehubungan dengan tanggung jawab atas harta kita, tanggung jawab terhadap kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, ayat yang ke-15 berkata, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu berangkat. Yang pertama, apa yang harus dipahami sehubungan dengan bertanggung jawab atas harta? Yang pertama, Allah memberikan manusia karunia yang berbeda-beda. Allah memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda, kepercayaan yang berbeda-beda, karena Tuhan mau melihat kemampuan dan ketaatan dan kesetiaan kita. Bukanlah jumlah talenta itu yang menjadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah di sini bagaimanakah kita menggunakannya. Kemampuan dan hikmat yang Tuhan dan harta yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah terletak persoalannya pada jumlahnya, tetapi bagaimana kita dapat menjalankannya dengan menggunakannya itu dengan bertanggung jawab. Allah tidak pernah menuntut dari seseorang kemampuan-kemampuan yang tidak ia miliki. Itu menyegarkan dan memberikan ketenangan bagi kita. Sekali lagi, Allah kita ini tidak menuntut seseorang kemampuan-kemampuan yang tidak dia miliki. Artinya kita melakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, apapun kemampuan yang Tuhan berikan, harta sekecil apapun, harta sebanyak apapun, yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan. Sedikit yang dipercayakan kepada kita, sedikit yang kita pertanggungjawabkan. Banyak yang kita diberikan, banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi Allah memang menuntut agar orang memanfaatkan sepenuhnya semua kemampuan yang ia miliki. Semua kemampuan yang kita miliki, semua yang kita miliki, Allah menuntut kita untuk sepenuhnya memanfaatkannya untuk kemuliaan. Manusia memang tidak sama dengan dalam talenta, tetapi manusia sama dalam talenta. Ingat, kemampuan, harta yang Tuhan berikan kepada kita memang tidak sama, tetapi kita sama dalam upah. Di situ kesetaraan kita, upahnya sama. Perumpamaan ini menyatakan bahwa apapun talenta kita, sekecil apapun, sebesar apapun, harus kita memakainya demi kemuliaan, demi kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam langit. Oleh karena itu, saudara, yang kita harus pahami di sini, ya, kita harus memberikan karunia-karunia yang berbeda Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita harus menggunakannya secara maksimal. Yang kedua, apa yang harus dipahami sehubungan dengan bertanggung jawab atas harta? Ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Yang kedua adalah upah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik adalah tugas yang lebih banyak.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara yang dikasih Tuhan, upah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kalau engkau melaksanakan tugas, bertanggung jawab terhadap hartamu, bertanggung jawab terhadap kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu, ingat bahwa Allah akan tambahkan. Wow, luar biasa. Artinya semakin kita memberi untuk Tuhan, semakin Tuhan tambahkan. Semakin kita giat melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar kepada kita. Kedua hamba yang telah bekerja dengan baik itu tidak disuruh bermalas-malasan dan bersantai-santai setelah mereka sukses, tetapi justru Allah melakukan tugas yang lebih baik, mempercayakan tugas yang lebih besar kembali kepada mereka. Sebaliknya diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan tuannya yang luar biasa. Itu artinya semakin kita bertanggung jawab, semakin besar tanggung jawab kita selanjutnya. Itu sebuah rumusan yang tidak dapat ditawarkan. Semakin engkau baik di hadapan Tuhan, semakin engkau dapat dipercayai oleh Tuhan, semakin engkau ditambah-tambahkan, semakin engkau dipercayakan lebih banyak. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, upah bagi kita yang bertanggung jawab terhadap harta kita adalah menerima kembali 2 kali lipat dari itu. Oleh karena itu, saudara, Tuhan terus mempercayakan sesuatu kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus dipahami sehubungan dengan bertanggung jawab atas harta kita? Yang ketiga, orang yang dihukum adalah orang yang tidak berusaha. Ini harus kita pahami. Sehubungan dengan tanggung jawab kita atas harta kita, yang harus kita pahami yang kedua adalah orang yang dihukum adalah orang yang tidak berusaha. Secara hukum, yang tidak melakukan sesuatu apapun, dia sendiri akan menghukum diri. Coba kalau bermalas, tidak melakukan sesuatu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu seolah-olah hukuman atasmu, apalagi Bapa yang mempercayakan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang mendapatkan 1 talenta itu tidak menghilangkan talentanya. Ingat, orang yang mendapatkan 1 talenta itu, dia tidak menghilangkannya. Ia hanya tidak berbuat apa-apa dengan talenta itu. Contoh, kalau engkau punya kemampuan, kalau engkau punya harta hanya untuk dirimu, engkau tidak melakukan apa-apa dengan itu, sebenarnya kan baik aja. Engkau tidak merugikan orang. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Dia mau engkau melipat gandakannya dan mau engkau melakukan sesuatu dari harta dan kepercayaan yang dia berikan kepada. Seandainya dia melakukan sesuatu dengan 1 talenta itu, lalu hilang talenta yang 1 itu, hal itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, seandainya dia melakukan dengan 1 talenta itu dan dia kehilangan 1 talenta itu karena dia melakukan sesuatu, itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan, kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau hanya untuk diri sendiri, jauh membahayakan kita. Itu sebabnya, seandainya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan pun, dan kita kehilangan semuanya, itu jauh lebih baik. Karena kalau kita kehilangan, Tuhan bisa menambahkannya kepada kita. Merupakan godaan bagi orang yang menerima 1 talenta untuk berkata, saya hanya menerima talenta yang sedikit sekali, dan sedikit yang dapat saya buat dengan itu. Tidak ada gunanya sama sekali berusaha. Itu merupakan tempat bernaung kebanyakan orang. Saya kan tidak mampu, saya tidak punya apa-apa, akhirnya saya tidak berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kondisi yang sedikit dan tidak punya apa-apa,
engkau melakukan sesuatu, itu engkau sama dengan orang yang punya banyak juga. Dan engkau tidak rugi karena sedikit yang kau berbuat dengan yang Tuhan berikan kepadamu yang sedikit itu. Ketika engkau melakukan sesuatu yang besar karena Tuhan telah memberikan hal yang besar kepadamu, engkau sulit mempertanggungjawabkannya. Dengan berkata demikian, menjatuhkan hukuman atas dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan tidak berbuat apa-apa, engkau menjatuhkan hukuman atas dirimu. Rupanya hidup kita di dunia ini tidak hanya untuk diri kita, untuk kesenangan kita, tetapi Tuhan mau kita memakai kita untuk kemuliaan, dan kita harus berbuat sesuatu dalam hidup kita. Hari ini kita renungkan pribadi kita masing-masing. Sejauh ini dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan buat Yesus? Tuhan tidak melihat banyak atau sedikit, tetapi apa yang kau lakukan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Oleh karena itu, lakukanlah sekarang apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Kesimpulan bagi kita pagi hari ini, melalui perumpamaan ini kita diberitahukan oleh Yesus kebenaran yang luar biasa. Yang pertama, Allah memberikan manusia karunia berbeda-beda. Ingat, kita tidak akan punya karunia yang sama. Pasti berbeda-beda karena saling melengkapi. Oleh karena itu, pahamilah talenta yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini sedang melengkapi kemuliaan Tuhan di dalam dunia. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau dituntut oleh Tuhan. Yang kedua, upah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik adalah tugas yang lebih besar. Ingat bahwa sesuatu hukum yang sudah pasti, kalau engkau bertanggung jawab dalam perkara kecil, engkau pasti dipercayakan perkara yang lebih besar. Karena upah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik adalah menerima kembali tugas yang lebih besar. Yang ketiga, orang yang dihukum adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang dimurkai Tuhan, orang yang tidak melakukan apa-apa dengan kemampuan, harta, dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Ingat, camkan ini baik-baik. Apapun yang kita punya saat ini, Tuhan menuntut kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan berdiam diri. Melalui momen bulan misi ini, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan dengan kemampuan, dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kecil, besar, Tuhan minta kita melakukan sesuatu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kami pagi hari ini untuk bertanggung jawab atas harta atau talenta, kemampuan yang percayakan kepada kami. Tolonglah kami agar kami memahami kebenaran ini, bahwa dengan kemampuan dan harta yang Tuhan percayakan kepada kami harus pahami bahwa Allah memberikan manusia itu karunia yang berbeda-beda. Upah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik adalah tugas yang lebih besar. Dan hukuman pasti terjadi bagi yang tidak berbuat apa-apa. Tolonglah kami umat agar boleh menjadi pelaku firman. Dengan pertolongan Tuhan, hamba memetraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam diri kita dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya kita akan mengakhiri pada online kita hari ini, dan sebelum mengakhiri kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring
hati sengsara karena kuasa yang gelap. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iri Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Ayat ketiga. Iri dalam hal menyangka dirimu lebih megah. Aku hidup bersentosa tak selama-lamanya. Aku hendak iri Tuhan yang melindungi jiwaku, agar jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Ayat yang keempat. Iri dalam yang suci, tubuh jiwanya warna. Dengan kata, dengan amal, itu rinduku tetap. Aku hendak iri Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Itulah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita kembali datang dan menghampiri Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setia dan rahmat-Mu sungguh besar dan sempurna dalam hidup kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh menuntun hati pikiran kami untuk terarah dalam mengiringi akan Tuhan. Dan kami juga baru memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini Bapa, menjadi korban yang kudus, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kembalikanlah berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji Tuhan kepada setiap umat-Mu Bapa. Mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan, mereka hidup dalam damai sejahtera, mereka hidup dalam keberkatan Tuhan, sebab janji Tuhan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa yang sakit di antara kami, di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan pulihkan keberadaan mereka yang sakit. Mereka dapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Hamba berdoa juga bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan secara fisik, secara rohani. Tuhan kuatkan agar kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan hamil. Tuhan memberkati kandungan agar janin yang di dalam kandungan juga dapat bertumbuh dan pada akhirnya dapat lahir dengan selamat. Yang berusaha Tuhan memberkati, yang bekerja Tuhan memberikan hikmat, baik sebagai pegawai negeri, sebagai petani, ladang, kebun, dan juga mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak kecil kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik. Mereka boleh menjadi anak yang punya masa depan dan bertumbuh dengan baik. Pemuda-pemudi Tuhan memberkati. Dalam masa perjuangan mereka Tuhan membuat berhasil. Demikian juga mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan sesuai dengan perintah Tuhan. Yang juga masih sekolah, Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan hingga boleh sukses dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk perkarya dan perkawan. Mampukan perkarya dan perkawan menjadi teladan yang baik, teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, bertanggung jawab atas rumah tangga, baik terhadap iman dan pengharapan
anggota keluarga. Biarlah mereka membawa anggota keluarga kepada Kristus. Berdoa juga untuk orang tua, kakek dan nenek. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka di masa tua mereka dapat kekuatan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan penginjilan, baik pelayanan penginjilan maupun pelayanan misi lintas budaya. Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua orang percaya bergandeng tangan untuk melaksanakan tugas ini, sehingga menyelesaikan tuntas amanat agung Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati Pak Presiden Pak Joko Widodo, urapi dia dengan kuasa. Kami tahu banyak orang yang mau menjatuhkan dia, tetapi kami percaya Yesus memampukan dia, dan dia dapat memimpin negara ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota Sendawar ini. Tuhan memberkati supaya kota ini boleh sejahtera dan damai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Virus corona yang ditakuti, yang merisaukan saat ini, kami tolak dalam nama Yesus. Orang-orang percaya mampu menghadapi dan juga menang atas virus ini, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan pandanglah kepada Allah. Dengan otoritas Allah Tritunggal yang Maha Kudus, hamba mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu, marilah pulang dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna, dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah perjuanganmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bapak hamba mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Shalom.